Coba kita bayangkan ya seorang yang sedang terjepit masalah besar, lalu tiba-tiba mencoba untuk mendatangi orang yang terseret ke dalam masalahnya gara-gara ulah dan tindakannya. Itulah yang dialami oleh Rismond Sianipar di tengah kasus ijazah palsu yang melelahkan negeri ini. Tiba-tiba muncul seorang tokoh besar yaitu Yusuf Kala yang dituding ada di balik layar mendanai gerakan yang mereka lakukan dengan tuduhan sebagai pendukung dana sebesar 5 miliar rupiah. Nah, anehnya di tengah panasnya isu tersebut bahkan menyebabkan Pak JK berujung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tiba-tiba Rismond malah mendekat untuk menemui Pak JK. Kenapa bisa begitu? Bukankah ini makin aneh? Nah, mari kita bongkar motif di balik langkah nekat yang dilakukan oleh Rismond tersebut. Kita akan bahas dalam logika sarungan, logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Bayangkan kita sedang ada dalam bahaya besar, entah itu ancaman karena penjara atau dijauhi semua teman. Secara alamiah, kita akan langsung pasti mencari orang kuat yang bisa melindungi kita. Nah, itulah yang terjadi atau dirasakan oleh seorang Rismond. Rismond saat ini merasa bahwa kredibilitasnya mulai hancur baik di mata pendukung pemerintah maupun di mata para oposisi yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Dengan mencoba menemui Pak JK, Rismond sebenarnya sedang mencari benteng pertahanan. Ia berharap Pak JK yang merupakan tokoh senior bangsa ini bisa menjadi penengah atau setidaknya menjadi pelindung terakhir agar ia tidak tamat riwayatnya di mata hukum. Lalu sebenarnya ada juga hal yang sangat lucu sekaligus aneh di sini. Ya, Rismond ingin bertemu Pak JK, padahal Pak JK ini justru terseret-seret jadi tertuduh penyumbang dana, bahkan sampai dilaporkan ke kepolisian gara-gara lingkungan yang diciptakan oleh Rismond sendiri. Secara logika sederhana, ini adalah upaya nekat yang dilakukan oleh Rismond untuk berdamai. Rismond ingin membawa buku hasil penelitiannya dan memberikannya langsung ke Pak JK. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya mungkin ingin meyakinkan Pak JK bahwa apa yang dilakukannya adalah perilaku seorang peneliti yang murni. Mungkin dia ingin mengatakan, Pak, saya ini peneliti murni, saya bukan bagian orang-orang yang menfitnah Bapak. Tapi bagi Pak JK, langkah ini sebenarnya justru terlihat seperti jebakan Batman untuk menarik beliau masuk lebih dalam lagi ke drama yang sudah bikin pusing selama 2 tahun ini. Jadi Pak JK pada akhirnya kemudian menolak drama yang sedang diciptakan oleh Rismond. Menariknya lagi bahwa Rismond menurut Pak JK dia tidak akan datang sendirian, tetapi ia mau membawa 7 orang dan setumpuk buku hasil penelitiannya.
Pertanyaannya, kenapa harus bawa buku? Bukankah buku yang dia sebutkan itu salah metodologi? Ya, terutama dari beberapa teman yang menulis dalam buku itu. Buku akan dijadikan sebuah perisai. Rismond ingin mengalihkan pembicaraan dari urusan duit panas 5 miliar kembali ke urusan data digital. Ia ingin pamer di depan Pak JK bahwa dia adalah ilmuwan hebat, bukan sekedar orang yang bikin konten buat cari ribut. Dia mau memakai ya statusnya sebagai peneliti dalam tanda kutip untuk menutupi kekacauan yang sudah terjadi dan sedang terjadi di lapangan politik kita pada saat ini. Rismond menurut Pak JK itu menghubungi beliau lewat sebuah pesan WhatsApp dan perantara orang lain. Tapi apa jawaban Pak JK? Beliau menolak dengan tegas. Pak JK itu orang yang sangat pengalaman. Beliau sadar kalau beliau menerima Rismond di saat isu dana 5 miliar lagi panas-panasnya, orang akan makin percaya sama hoax yang sedang berlangsung. Ya. Pak JK tahu kalau bertemu dengan Rismond, para penyebar hoax akan bilang, tuh kan benar Pak JK ketemu dengan Rismond, pasti mereka memang ada hubungan. Nah, Pak JK memakai logika sehat untuk menghindari jebakan Batman yang sedang didramakan atau sedang dilakukan oleh Rismond. Nah, langkah Rismond ini menunjukkan kalau dia sudah kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Di satu sisi, nama Pak JK dicatut dalam berita kebohongan soal dana. Tapi di sisi lain, Rismond malah mendekati Pak JK. Pasti ini buat cari selamat. Rismond sekarang menggunakan apa yang dikenal dengan political animal. Jadi kalau binatang itu melihat lawannya itu bisa mengalahkannya, bisa menguasainya, dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menarik simpati supaya dia tidak digigit. Ya, kira-kira seperti itulah yang sedang dilakukan oleh Rismond. Ketidaksadaran Rismond bahwa langkahnya ini sangat berlawanan membuktikan bahwa dia sedang stres beratnya. Ya, ini Rismond lagi dalam keadaan tekanan yang luar biasa dan sedang mengalami stres berat. Dia tidak bisa lagi memikirkan panjang soal nama baiknya di masa depan. Yang ada di otaknya sekarang cuma ada satu. Gimana caranya saya selamat juga sekarang. Sayangnya, cara yang dia pilih justru membuat dia makin terlihat tidak konsisten. Ya, jadi kalau sebenarnya Rismond ingin mengembalikan kredibilitasnya, dia harus menghadapi kasus ini dengan baik. Dia harus mengakui bahwa dia telah salah di dalam langkah yang telah diambil, lalu sekaligus membuktikan apa yang menurutnya dia benar. Justru dengan cara itu akan membuat kredibilitasnya kembali menjadi baik. Tapi dengan sana sini ya mencari selamat, menghubungi ini, menghubungi itu, menunjukkan bahwa sebenarnya Rismond sedang bermasalah. Nah, teman-teman logika sarungan yang cerdas, apa yang dilakukan Rismond ini sebenarnya adalah langkah putus asa. Dia mau pakai nama besar Yusuf Kala untuk cuci tangan dari kekacauan informasi
yang sedang berada atau sedang beredar di ruang publik. Tapi Pak JK kan bukan orang kemarin sore, beliau ini adalah politisi kawakan dan orangnya juga cerdas, orang bisnis ini bos. Ya, beliau melihat ini sebagai sebuah drama yang nggak sehat dan dia nggak mau ikut campur. Ya kira-kira gitulah sikap Pak JK. Akhirnya apa? Rismon malah terjepit di tengah-tengah, ditolak oleh Pak JK sebagai beban yang akan menyeret Pak JK ke sana kemari dan tetap harus berhadapan dengan hukum karena perbuatannya sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kita juga akan bersikap seperti Rismon pada saat ada dalam tekanan berat? Secara naluriah, kita akan melakukan hal yang sama jika kita tidak dipimpin oleh otak rasional. Sampai ketemu lagi dalam logika sarungan dengan topik yang lain. Terima kasih sudah menonton. Logika sarungan, logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.